Kali ini kita akan belajar tentang satu materi yang berhubungan dengan WhatsApp marketing. Saya beri judul cara jualan di WhatsApp. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Saya menjelaskan tentang konsep sales funnel di WhatsApp. Cara jualan di WhatsApp. Oke. Teman-teman perhatikan satu hal penting bahwa sebelum teman-teman mempelajari satu materi di video ini, saya mendorong teman-teman belajar tentang sales funneling di WhatsApp. Sales funneling di WhatsApp teman-teman bisa pelajari di video sebelumnya, sebelum video ini. Tapi saya akan menjelaskan preview sedikit tentang konsep jualan di WhatsApp. Konsep jualan di WhatsApp sudah saya lakukan sejak setahun terakhir dan menghasilkan banyak banget penjualan closing dari WhatsApp dengan satu pola, dengan satu konsep, dengan satu pattern yang saya namakan dengan sales funneling di WhatsApp. Kalau teman-teman pelajari video saya sebelumnya, maka teman-teman mendapati tiga area sales funneling di WhatsApp. Bagaimana dari sini, dari setiap tiga ini, teman-teman berubah. Mulai dari sumber prospek. Kalau teman-teman punya buku Banjir Orderan modal WhatsApp, teman-teman tahu sumber prospek, database, dan konversi menjadi buyer dan reseller. Oke, jualan di WhatsApp itu nggak bisa asal jualan. Teman-teman harus punya satu konsep. Sumber prospeknya dari mana? Dari yang berbayar atau dari yang tidak berbayar? Semuanya dari Sokmed. Lalu dikonversi ke database. Database-nya bisa masuk ke grup, bisa masuk ke list kontak. Dari sini teman-teman bisa konversi menjadi buyer atau reseller. Bagaimana caranya Mas Hermas? Caranya untuk mengubah dari sumber prospek media sosial kita berubah menjadi database. Teman-teman buat lead magnet. Pakai apa? E-book, video, materi yang gratis, program belajar gratis, keluar gratis, ubah jadi sini. Nanti dari sini teman-teman bagaimana mengubah dari database kita, maka teman-teman mau konversi dengan cara bikin promo, lakukan teknik jualan. Nah, video kali ini kita akan belajar tentang teknik jualannya. Bagaimana cara berjualan di WhatsApp. Nah, saya akan menjelaskan poin-poin ini supaya kita bisa memahami satu poin penting bahwa jualan di WhatsApp itu nggak bisa asal jualan, teman-teman harus punya polanya. Oke? Saya lanjutkan ya. Ada beberapa cara jualan di WhatsApp. Yang pertama, cara paling basic yang pernah kita terapkan di BlackBerry Messenger atau di BBM adalah dengan cara mengubah profile picture atau gonta-ganti profile picture. Ini paling basic. Kenapa? WhatsApp berapa tahun terakhir dia punya satu updatean fitur terbaru. Kalau teman-teman mau update WhatsApp terbaru, di WhatsApp tersebut teman-teman bisa gonta-ganti profile picture. Oke? Gonta-ganti profile picture di sini adalah satu metode atau konsep bagaimana teman-teman bisa membuat notifikasi. Intinya adalah orang jadi tahu kita update-nya apa, kita lagi ada di mana, dan bahkan kita lagi jualan apa, kita bisa tahu dengan cara mengubah profile picture. Tekniknya bagaimana Mas? Teknik itu jualan di sini dengan cara adalah frekuensi profile picture-nya dirutinkan. Frekuensinya dibuat sering. Frekuensi di sini berbicara mengenai rutin dan seringnya kita menggonta-ganti profile picture. Kalau zaman dulu BBM bisa gonta-ganti status, kalau di WhatsApp nggak bisa, tapi dia bisa gonta-ganti profile picture. Nah, bagaimana Mas cara bisa menggonta-ganti profile picture? Gampang. Teman-teman menyiapkan 2 atau 3 gambar. Upload, ganti, upload, ganti, upload, ganti, upload, ganti. Nah, tekniknya juga ada cara timingnya. Caranya adalah teman-teman mengganti pada saat jam-jam peak time. Jam-jam peak time itu adalah jam-jam di mana orang banyak mantengin WhatsApp. Contoh, antara jam 7 sampai jam 9, ini orang banyak mantengin WhatsApp. Antara jam 11 sampai jam 13, dan antara jam 17 sampai jam 21. Oke, ini profile picture yang diganti-ganti punya potensi untuk dilihat lebih banyak. Bayang ya? Ini punya potensi untuk dilihat lebih banyak. Maka, kalau teman-teman mau mengganti profile picture, teman-teman harus bisa pastikan bahwa di jam-jam ini. Oke, itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah teman-teman harus perhatikan, ini kan notif frekuensi. Tips yang kedua adalah perhatikan gambarnya, itu nggak bisa gambarnya cuma gambar capture-an, enggak. Teman-teman harus pakai headline di gambarnya. Gimana Mas caranya? Jadi kalau misalnya teman bikin profile picture di WhatsApp, teman-teman harus punya gambar yang tulisannya gede. Sehingga kalau di profile picture ketika kita
sudah ganti dan ada notifikasi, kelihatan gambarnya, kelihatan tulisannya, headline-nya kelihatan, promonya kelihatan. Kalau gambarnya nggak jelas, sayang. Kayak gitu. Kalau atau gambar ini aja, gambar barangnya dijual, tapi tapi juga ada headline-nya, misalnya headline-nya promo, diskon, promonya misalnya hanya hari ini, atau promo flash sale, atau gebiar promo, atau apapun itu. Intinya adalah ini perlu disupport oleh headline. Kalau teman-teman headline-nya nggak menarik, atau picture nggak menarik, agak susah teman-teman bisa gaya kalau membeli di WhatsApp. Oke? Yang pertama. Yang kedua, teknik jualan yang teman-teman bisa terapkan di WhatsApp adalah teman-teman bikin materi sharing, atau bahasa pasarnya adalah kulwa, atau konsepnya namanya kuliah WhatsApp. Saya rutin membuat kuliah WhatsApp sebulan minimal sekali, sebulan minimal 2 kali. Yang saya lakukan teman-teman ketika saya membuat kuliah WhatsApp adalah saya mengumpulkan mereka dalam satu grup 256. Nah, saya membuat sebuah konten itu saya sharingkan di grup tersebut. Setelah saya sharing, saya tidak jualan. Kebanyakan orang bikin keluar, ujungnya jualan, bukan nggak? Langsung jualan. Enggak, ini cara yang salah. Karena kalau kita habis sharing terus ujungnya jualan, nanti hasilnya nggak maksimal. Ada sih yang beli, ada aja yang beli, tapi nggak banyak. Saya sudah pernah menerapkan teman-teman, ini polanya. Kalau teman-teman bikin setelah keluar di hari Kamis jam 19.30 malam. Oke. Nah, selesainya misalnya jam 21.30. Nah, jangan jualan habis itu. Kalau jualan teman-teman, orang-orang pasti nggak suka. Nah, bagaimana cara jualannya? Nanti habis dari keluar, teman-teman japriin satu-satu. Jadi terselubung, jualannya nggak ketahuan, underground. Kalau teman-teman mau jualan melalui keluarnya bisa, tapi caranya pakai soft selling. Caranya pakai soft selling, misalnya teman-teman cerita dari keluar yang teman-teman sharingkan. Teman-teman sebenarnya, contoh kalau misalnya saya mau jualan buku, saya keluar tentang satu materi tentang budget order modal WhatsApp. Sebenarnya materi ini saya bahas di buku budget order modal WhatsApp, tapi mohon maaf saya tidak berjualan di grup ini. Tapi ketika saya ngebahas begituan dengan kata-kata seperti itu, orang-orang jadi nanya, gimana cara belinya. Maka saya bilang, teman-teman kalau bisa mau beli jangan di grup ya, tapi di Bayi Japri aja. Orang-orang jadi pengen japri. Tapi cara jualan saya enggak. Udah selesai keluar, buat teman-teman yang mau silakan. Itu terlalu hard sell. Teman-teman abis ini lagi ada promo, itu terlalu hard sell. Jadi nggak maksimal keluarnya. Jadi kalau saran saya, keluar tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuat orang tahu, membuat orang teredukasi. Setelah teredukasi dia kebangun demand yang permintaannya. Setelah demand baru kita infokan tentang promonya apa. Tapi nggak bisa di grup, lagi-lagi nggak bisa di grup. Oke, lagi-lagi nggak bisa di grup. Bahkan kalau saya bikin sebuah keluar, saya ujungnya nggak jualan, saya ujungnya rekrutmen. Rekrut jadi reseller. Maka reseller saya bisa lebih dari 2.000 karena ujungnya keluar saya reseller. Kebayang ya? Itu poin tentang kuliah WhatsApp. Kapan mas baiknya bikin kuliah WhatsApp? Bebas harinya, tapi jangan Sabtu Minggu, nggak maksimal. Hari biasa dan jamnya dibikin jam-jam peak time. Jam 19 sampai jam 21 itu jam-jam peak time. Maksudnya antara jam 19 sampai jam 21. Oke? Kebayang ya? Nah, kuliah WhatsApp yang teman-teman persiapkan itu usahakan teman-teman kontennya menarik. Kontennya membuat orang-orang jadi ikut. Nah, bagaimana teman-teman bisa membuat persiapan keluarnya? Teman-teman persiapkan dengan poster yang menarik, headline yang menarik. Kalau perlu, orang yang ikut keluar dikasih bonus. Sehingga orang-orang berbondong-bondong untuk daftar. Oke? Bayang ya? Oke. Nah, poin 2. Lanjut poin 3. Bagaimana cara jualan di WhatsApp? Poin 3. Saya juga menerapkan teknik juga. Yang 3 adalah dengan cara belusukan. Belusukan, tekniknya Pak Jokowi. Belusukan. Belusukan itu adalah teknik yang saya sebut namanya japri satu-satu. Apa mas bedanya japri sama broadcast? Beda. Kalau belusukan ini konteksnya adalah kita menawarkan one person, one by one. Jadi konteksnya adalah teman-teman menjual dari data kontak WhatsApp yang kita punya, teman-teman berjualan, tapi konteksnya adalah teman-teman menyapa namanya. Beda. Orang yang nyapa nama sama orang yang nggak nyapa nama beda hasilnya. Ketika dia nyapa nama, bangun personal kontaknya itu lebih kuat dibanding teman-teman nggak nyapa nama.
Oleh karena itu, saya menyarankan teman-teman pakai gunakan teknik belusuan ini tujuan untuk berjualan. Oke, tawarkan sehingga orang jauh lebih personal. Oke, tawarkan orang lebih personal, one by one. Ayo mas, repot. Karena harus satu, memang itu kelemahannya. Tapi kelebihannya lebih tinggi tingkat closingnya dibanding teman-teman asal broadcast jebret, kayak gitu. Itu pengalaman saya perhatikan teknik belusuan dan teknik broadcast hasilnya beda. Memang lebih capek, tapi hasilnya lebih gede. Tinggal pilihan aja, belusuan atau broadcast. Broadcast lebih gampang. Kita bikin susun materi broadcast, kita bikin grup-grup broadcast, jebret, bisa. Tapi hasilnya nggak sekencang kalau misalnya kita pakai teknik belusuan. Oke, kebayang ya? Nah, kalau itu belusuan udah kita pakai teknik broadcast yang tadi saya sarankan. Bisa juga, tapi ini pakai teknik copywriting. Dilihat dari apa? Nanti saya bahas di video berikutnya. Headline-nya harus bikin menarik, membuat orang akhirnya pengen baca, membuat orang akhirnya pengen beli. Headline-nya harus menarik di copywriting-nya, di materi broadcast-nya. Oke, dan lagi-lagi teman-teman ketika teman-teman bikin materi broadcast atau promo, teman-teman harus menyertakan yang namanya gimmick atau bonus, sehingga orang kalau misalnya dikasih gimmick atau bonus, tingkat closing-nya lebih tinggi. Ya, nggak bisa asal promo aja. Oke, bayang ya. Nah, bedanya broadcast sama belusuan apa? Kalau broadcast kita langkah pertama yang kita lakukan adalah bikin grupnya dulu, grup list broadcast. Oke, setelah bikin grup list broadcast, teman-teman baru bikin ini. Grup list broadcast paling maksimal 250. Baru bikin materi basic-nya. Nah, setelah bikin materi basic, baru kita bisa posting, kita baru bisa broadcast, baru kita bisa promokan. Oke, kebayang ya. 1, 2, 3, 4, belusuan dan broadcast ini teknik beda dengan belusuan, tapi dia lebih gampang caranya hanya broadcast. Tapi ya balik lagi, tingkat konversi untuk closing lebih tinggi belusuan dibanding broadcast. Tinggal PR-nya adalah teman-teman bisa menerapkan poin-poin ini sesuaikan dengan promo atau produk. Oke, langkah berikutnya buat teman-teman yang mau berjualan di WhatsApp adalah teman-teman bisa menggunakan pola membangun pasukan reseller. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah begini, WhatsApp menjadi corong jualan untuk rekrut reseller. Saya sudah panjang lebar menjelaskan kenapa reseller membangun pasukan, reseller memperbesar penjualan kita, memperbesar reach jangkauan kita. Nah, PR-nya adalah teman-teman perbanyak WhatsApp kontak list-nya, gunakan kulwanya, gunakan BC-nya, bukan untuk jualan langsung, tapi untuk rekrut. Kalau di buku Belajar Order Modal WhatsApp, saya menjelaskan konsepnya adalah begini. Jualan modal WhatsApp, kalau mau kenceng, jualannya nggak sendiri, tetapi bersama pasukan. Oke, jangan sendiri, tapi pakai pasukan reseller. Oke, video berikutnya saya akan bahas nanti. Video berikutnya dan beberapa video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana membangun pasukan reseller. Nah, WhatsApp menjadi channel untuk bisa merekrut. Bahkan saya hanya dengan bermodal WhatsApp, saya pernah merekrut total itu 400-an reseller dari WhatsApp. Oke, saya bagaimana mas caranya? Saya membuat kontak list WhatsApp banyak. Oke, saya edukasi. Saya setiap minggu saya sharing 2 kali materi setiap minggu. Kalau teman-teman tahu 100 tips jago jualan, saya kasih materi, setiap materi terus. Nah, materi yang saya share, materi yang saya bagikan, itu saya broadcast dan saya nggak jualan, tetapi sesekali, contoh kayak gini. Kalau saya bikin materi sharing di list kontak WhatsApp saya, maka saya bikin satu proporsi. Proporsinya adalah kalau saya sharing, kan ada istilah sharing dahulu, jualan kemudian, selling kemudian, sharing dahulu, sharing kemudian. Saya sharing di WhatsApp itu 1 minggu di kontak list WhatsApp saya itu 1 minggu setidaknya minimal banget tuh 2 kali, minimal 2 kali per week. 1 minggu minimal 2 kali ya. Materinya apa? Saya materi tips bisnis, tips jualan atau apapun itu. Oke, kebayang ya. Nanti saya jualannya kapan? Saya jualannya 1 bulan 2 kali. Artinya dalam 8 kali saya posting, saya jualan 2 kali. Kalau artinya lebih sederhana lagi, dalam 4 kali saya sharing, saya jualan 1 kali. Kebayang? Nah, kalau saya konteksnya membangun pasukan reseller, maka dalam 4 kali saya posting, maka saya jualannya 1 kali. Jualannya apa mas? Saya rekrut.
jadi pasukan reseller. Kenapa? Bedanya begini, kalau saya jualan di WhatsApp, saya closing dapat sekali. Kalau saya closingin rekrutmen reseller, dia jadi reseller, maka saya bisa berjualan berkali-kali melalui pasukan reseller. Artinya apa? Lebih penting mana? Jualan sekali atau jual berkali-kali? Yang pasti lebih mending dengan pasukan, jadi nggak kita bisa closing berkali-kali. Kebayang ya? Mulai dari apa? Gonta-ganti profile picture, WhatsApp. Terus ada broadcast, kulwa, belusuan, bangun pasukan. 5 hal tadi yang teman-teman bisa lakukan, itu teman-teman bisa padukan, nggak harus itu semua. Teman-teman bisa, minggu ini pakai cara ini, minggu ini pakai cara ini, minggu ini pakai cara ini. Boleh, pakai satu, pakai cara kedua, pakai belusuan, atau pakai kulwa. Tapi tekniknya adalah teman-teman, jangan kebanyakan jualan. Sharingnya harus lebih sering. Dan teman-teman harus perbanyak kontak listnya. Kalau kontak listnya banyak, teman-teman kalau misalnya mau jualan apapun, lebih gampang closingin. Oke, kebayang ya? Nanti di materi berikutnya saya akan bahas bagaimana membuat postingan yang menarik, bagaimana membuat konten yang bermanfaat. Thank you, semoga bermanfaat dan sukses dan praktekkan, semoga closingnya terus-terusan.